Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita melanjutkan kembali pembahasan dalam bab saum masih insyaallah, dan ini pembahasan yang terakhir ya di dalam slide tentang saum ini. Insyaallah hari ini atau saat ini kita akan membahas bab tentang al-i'tikaf. Jadi bahasan terakhir dalam bab saum adalah al-i'tikaf, yaitu i'tikaf. Nah, apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah luzumul masjid. Jadi diam di masjid, diam di masjid. Ibadatan lillahi ta'ala, ya, salat dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi diam di masjid dalam rangka beribadah, dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Itu i'tikaf. Jadi sekali lagi di masjid, i'tikaf itu harus di masjid. Tidak boleh di rumah, tidak ada i'tikaf di rumah. Walaupun misalnya rumahnya itu bisa dalam rangka untuk dipakai ibadah. Kita beribadah di rumah, tapi tidak disebut i'tikaf, karena i'tikaf itu khusus ada di mana? Di masjid, ya. Demikian. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa hukum atau beberapa perkara yang berkaitan dengan i'tikaf. Pertama, hukumnya. Nah, bagaimana hukum i'tikaf? Ini adalah sunnah. Jadi bukan wajib, tapi sunnah. Sebagai amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang disunahkan adalah 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Berarti hari ke-21 sampai hari ke-29 atau 30 ya, 29 ya. Nah, maka inilah yang disunahkan terlebih-lebih untuk i'tikaf. Nah, selain tanggal ini, selain di bulan Ramadan, maka diperbolehkan juga i'tikaf. Misalnya hari ini kita tidak bulan Ramadan, saya ingin i'tikaf. Misalkan hanya untuk 1-2 jam, tidak apa-apa, niat i'tikaf. Jadi i'tikaf tadi diam di masjid dalam rangka beribadah. Kita ngaji di masjid misalkan begitu selama 1 jam 2 jam, niat i'tikaf, insyaallah berpahala. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah. Kemudian selanjutnya syurutuhu, syarat-syaratnya. Syarat-syarat i'tikaf apa saja? Pertama, an-niyatu, niat. Nah, jadi harus ada niat dalam hati bahwasanya diamnya saya di masjid ada dalam rangka i'tikaf, dalam rangka ingin beribadah kepada Allah Ta'ala dengan i'tikaf kita. Nah, niatkan dalam hati ketika kita diam di masjid untuk beriktikaf. Kalau sudah niatkan dalam hati untuk iktikaf, kemudian kita beribadah, insya Allah kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala beriktikaf, walaupun hanya 1, 2, 3 jam begitu. Maka ini insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana yang sudah difahami, ya, niat ini adalah pokok atau sumber atau dasar dalam beramal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung dengan niat, ya. Maka tidak ada niat, tidak ada pahala i'tikaf kecuali dengan niat i'tikaf. Dan ini tidak ada tata cara bacaan i'tikaf bagaimana niatnya, tidak ada. Yang penting dalam hati meniatkan, memaksudkan dia diam di masjid itu dalam rangka i'tikaf, ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa diisi dengan membaca Al-Quran, membaca buku, ya, atau mutola'ah gitu, atau juga zikir dan lain sebagainya. Ini maka diperbolehkan, ini insya Allah berpahala, ya. Selanjutnya adalah masjidu jama'atin. Maksudnya adalah syarat untuk beriktikaf ini di masjid yang ada jamaahnya. In kana min ahli jujubiha, apabila orang yang beriktikaf itu adalah orang yang wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Misalnya siapa? Laki-laki. Laki-laki ini wajib beriktikaf di masjid. Masjid di situ yang ada jamaahnya, yang berjamaah. Ada 5 waktu berjamaah. Begitu. Jadi kalau masjid itu tidak dipakai sholat, tidak dipakai azan, dan tidak ada aktivitas, tidak ada sholat berjamaah, maka di sini tidak sah iktikafnya, ya. Jadi harus di masjid yang berjamaah. Jikalau apa? Jikalau orang yang beriktikafnya itu adalah wajib berjamaah. Tapi kalau si orang itu tidak wajib berjamaah, seperti wanita misalnya, ya, apakah boleh wanita iktikaf? Boleh. Di mana? Di masjid. Di masjid mana? Ini boleh di mana masjid saja, di mana saja.
baik yang ada jamaahnya maupun yang tidak ada jamaahnya. Kenapa? Karena wanita tidak wajib berjamaah. Ini menurut mazhab Hambali ya. Bahkan ada menurut mazhab yang lain, pendapat yang lain, wajibnya i'tikaf itu ada di masjid jami ya, masjid jami. Masjid jami ini adalah masjid yang besar yang mengumpulkan orang untuk sholat Jumat. Jadi ada tegak di situ sholat Jumat. Ya, sholat apa? Jumat. Ada yang mensyaratkan i'tikaf harus di tempat atau di masjid yang di sana ditegakkan sholat Jumat. Kalau tidak ada sholat Jumat, ya maka tidak sah i'tikafnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dalam mazhab ya hanya masjid jamaah saja, tidak harus masjid yang ditegakkan sholat Jumat ya. Jadi boleh misalnya ke masjid yang terdekat, masjid jami yang terdekat, dia pergi dulu untuk sholat Jumat ya. Kemudian balik lagi ke masjid yang tadi biasa dia diam atau i'tikaf ya. Tapi yang paling baik adalah masjid yang ada jamaahnya, itu yang Jumatnya itu yang lebih diutamakan ya. Demikian. Selanjutnya adalah at-thaharatu minal hadasil akbar. Ini syarat selanjutnya dalam i'tikaf adalah at-thaharah, bersuci, suci dari hadas besar. Nah, jadi suci dari hadas besar. Jadi tidak junub dan tidak haid, tidak nifas. Nah, kalau orang yang junub, haid, nifas tidak sah i'tikafnya. Ini tidak sah. Kenapa? Karena syarat i'tikaf suci dari hadas besar. Ya, demikian. Selanjutnya al-muqsu. Al-muqs itu adalah berdiam di masjid. Jadi beberapa saat diam di masjid. Misalnya tadi 1 jam, 2 jam, 3 jam diam di masjid beberapa saat. Nah, kalau misalkan hanya lewat, ini masjid misalnya, ini masjid, ini pintunya ya, ini pintu keluar. Nah, dia masuk ke pintu masuk ini, lewat saja dia berjalan, keluar lagi. Nah, ini mah tidak disebut i'tikaf. Ini hanya melewati saja masjid, hanya mururul masjid, hanya lewat ke masjid. Tidak masuk dan tidak diam. Kalau diam dulu, di sini dia diam dulu, misalnya ya 1 jam, maka kemudian dia niatkan i'tikaf, ini masuk ke dalam pahala i'tikaf insyaallah. Jadi syarat selanjutnya adalah al-muqsu, diam di masjid beberapa saat begitu. Kemudian selanjutnya rukun i'tikaf, apa yang dilakukan ya, apa yang menjadi patokan dalam beriktikaf adalah luzumul masjid biniyatin. Nah ini ya, diam di masjid, diam di masjid biniyatin dengan niat. Nah, ini rukunnya. Jadi diam saja di masjid, kemudian niat i'tikaf. Nah, kalau bagusnya adalah tadi membaca Quran, zikir atau apalah yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik kita lakukan ya. Baik, selanjutnya adalah mubtilatuhu, pembatalnya. Pembatal i'tikaf apa saja? Pertama al-haidu, haid. Jadi ketika seseorang haid, batal i'tikafnya, pulang, tidak di masjid, begitu ya, haid. Kemudian yang kedua al-jima, jima. Jadi orang yang berjima maka batal i'tikafnya ya. Kemudian yang ketiga al-inzal an-mubasyarah. Al-inzal itu ya keluar mani begitu ya. Ketika dia bercengkrama dengan pasangan atau dengan suami atau dengan istrinya. Ketika keluar seperti itu maka batal i'tikafnya ya. Kemudian yang terakhir al-khuruj li ghairi hajah. Keluar masjid. Ini keluar masjid li ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan, tanpa ada kebutuhan. Jadi kalau seseorang keluar masjid tanpa ada kebutuhan maka tidak boleh. Tapi kalau ada kebutuhan, misalnya karena lapar, pengen makan ya, sehingga keluar dulu membeli makanan, kemudian balik lagi ke masjid dan makan di teras masjid misalnya begitu, maka yang demikian tidak apa-apa karena al-khuruj li hajah, keluarnya karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Tapi kalau keluar dulu, misalnya kemana? Jalan-jalan dulu, lihat sekeliling komplek, nah ini tidak boleh. Ini keluar tanpa ada kebutuhan yang mendesak ya. Tapi khafilah yang semoga Allah muliakan, itu saja mungkin yang bisa disampaikan bab tentang saum ya. Alhamdulillah selesai dari mulai awal tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan saum sampai i'tikaf. Alhamdulillah ya. Benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari syaitan dan dari saya, semoga Allah ampuni,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pemahaman. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala setelah kita memahaminya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya, karena tidak ada kebaikan seseorang dalam bab mengetahui ilmu kecuali kalau dia sudah bisa mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, insya Allah ya. Insya Allah kita bertemu di kesempatan lain dalam bab tentang umrah dan haji ya, atau al-manasik, insya Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.